Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma sholli salli ala ala sayyidina Sayyidina Muhammad Muhammad wa ala wa ali ala ali Sayyidina sayyidina Muhammad. Muhammad. Alhamdulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil Bil akhlaqi wa ihsani. hasanah. Rabbi Rabbi zidni zidni ilman ilman nafi'a nafi'an wa wa rizqan rizqan wasi'a wasi'an. halalan Halal thayyiban tayyiban mubaraka mubarakan. waj'alna min Waj'alna min ibadikas ibadika sholihin sholihin. Bi rahmatika ya birahmatika ya arhamar arhamar rahimin. rahimin wa Rasul sallallahu ala sayyidina Sayyidina Muhammad Muhammad wa wa ala ala ali ali sayyidina Sayyidina Muhammad Muhammad walhamdulillah. walhamdulillahi rabbil alamin. Titip kamarnya Amira. Baik, untuk berdoa sudah selesai, dokter. Biar aku minta aja ya, Mir. Baik. Masak minyak jangan lengkap Amira ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Masya share. Suara saya terdengar ya? Dengar, dokter. Di ini Aku dulu adalah blog semua guys. fisiologi kardiorespirasi ya. Selamat datang di blog fisiologi kardiorespirasi. Mudah-mudahan nanti Karena bisa lancar ke depannya ya. Saya sebagai ketua blog, kemudian anggotanya ada Dr. Dini, Dr. Silvi, dan Dr. Mila. Ya. Kemudian blog ini adalah blog fisiologi ya. Blog fisiologi yang dilaksanakan selama 4 minggu. Ya. Jadi 4 minggu, masing-masing minggu itu ada topiknya. Kamu sudah dapat ini belum? Sudah dapat ini? Sudah dapat soft copy-nya? Sudah? Sudah dapat atau belum? Iya. Ampun. Duluan ya, dokter. Ya, dokter. Suara saya terdengar apa enggak? Terdengar jelas ya? Apa putus-putus? Dengar jelas, dokter. Jelas. Jadi nanti tanda kalau suara saya terdengar jelas itu nanti kalau saya bertanya kamu respon ya, biar itu menandakan suara saya terdengar. Kalau nggak terdengar nanti percuma nanti ya. Jadi blok ini ada 4 minggu. 4 minggu itu setara dengan 4 SKS ya. Minggu pertama, kemudian ada minggu kedua, minggu ketiga, dan keempat. Masing-masing minggu itu ada topik-topiknya ya. Jadi kalau kamu mau belajar, nanti bisa berdasarkan topik-topik yang telah ditentukan pada minggu itu. Misalnya minggu pertama, itu anatomi histologi topik utamanya ya. Kedua itu fisiologi sistem kardiovaskuler. Minggu ketiga itu anatomi histologi traktus respirasi. Yang keempat fisiologi traktus respirasi. Ya. Ini tema besarnya ya, tema besarnya. Isinya itu kurang lebih seperti ini. Minggu pertama itu ada topiknya embriologi, anatomi, histologi, fisiologi ya. Kemudian pemeriksaan kuliah-kuliah ya, kuliah fisika kedokteran ya. Kemudian ada praktikum. Kemudian yang minggu kedua itu fisiologi kardiovaskuler. Itu isinya ini anatomi, misalnya fisiologi kardiovaskuler dan fisika hemodinamika dan sebagainya. Kemudian yang minggu ketiga itu respirasi, anatomi histologi. Yang minggu keempat fisiologi respirasi. Intinya ini belajar tentang kardio sama respi, gitu ya. Kardiologi sama respirasi. Kalau mau tahu topik kuliahnya, kamu baca di sini ya. Di sini ada kegiatan-kegiatan pada saat blog ini berlangsung. Jadi kegiatan ini isinya hampir sama dengan blog sebelumnya. Ada tutorial, ada kuliah, ada praktikum. CSL-nya enggak ada ya. CSL-nya enggak ada. Kenapa enggak ada ini? Nanti saya hapus ini dicoret.
Kenapa tidak ada CSL? Karena di blok ini sudah di-exclude CSL-nya dan dimasukkan ke blok apa? Ada yang tahu enggak? Dimasukkan ke dalam pembelajaran apa? KKD. Kamu kan ikut KKD kan ya? Iya dokter. Ya, dimasukkan ke KKD. Jadi tidak ada CSL, tidak ada OSC di blok ini. Kenapa? Karena CSL dan OSC-nya sudah dimasukkan ke KKD. Mata kuliah longitudinal. Kuliahnya ada di sini, mulai dari anatomi, histologi, embriologi, fisika kedokteran, fisiologi kardiovaskuler ya. Fisika kedokteran, anatomi respirasi, histologi respirasi, ada radiologi, imunologi ya. Aspek keislaman, fisiologi 1 dan 2. Praktikumnya tetap ada praktikum anatomi, histologi, ada fisiologi ya. Tugasnya apa ini? Topik tentang fisiologi jantung, fisiologi cairan dan pembuluh darah, respi. Ini nanti pembagian materinya menyesuaikan dengan materi LO ya. Referensinya bisa dilihat di bagian referensi. Nanti kalau ada tugas begini mulai nanti disiapkan, menghubungi tim blog, kemudian apa saja yang harus disiapkan, pembagian timnya, menghubungi admin ya. Menghubungi admin itu terkait misalnya kelompoknya siapa saja, pembagiannya bagaimana, tugasnya apa ya. Kalau nanti belum jelas itu bisa menghubungi saya sebagai ketua tim blog untuk semua aktivitas ini ya. Mulai dari kalau kuliah langsung menghubungi ke PJ kuliahnya. Tanya ke admin PJ-nya siapa ya. Maksudnya pemberi kuliahnya siapa ya. Apakah tidak ada perubahan begitu ya. Nanti takutnya ada perubahan dosen pemberi mata kuliah. Jadi amannya ditanyakan ke admin terkait pemberi kuliahnya siapa. Nanti sebelum kuliah wajib dikonfirmasi ya. Sebelum kuliah wajib dikonfirmasi. Konfirmasi ke pemberi kuliahnya terkait jamnya, tempatnya ya. Materinya apa ya, ada tugas apa enggak ya. Nanti misalnya untuk saya nanti rencananya itu tidak kuliah seperti biasanya gitu enggak. Tapi ada yang namanya saya kasih dulu PPT-nya, saya kasih tugas, kemudian nanti pas di kelas itu ada kuis, kemudian ada diskusi dan presentasi gitu misalnya ya kalau saya nanti. Nah, untuk itu kamu harus tanya untuk persiapannya apa, Dok, kuliahnya gitu ya. Ke setiap dokter atau dosen pemberi kuliah, online atau offline itu wajib dikonfirmasi gitu. Oke. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi walaupun kuliah itu tidak mencari nilai tapi mencari ilmu ya. Yang wajib kamu ketahui adalah ilmu itu ya selain didapatkan ya, diamalkan. Kalau kuliah ini harus ada bukti dokumennya yaitu ada nilainya. Jadi parameter kamu itu bisa atau enggak bisa itu dilihat dari nilainya berapa. Nanti ada kelulusan. Kalau nilainya tertentu nanti ya nggak lulus. Kalau nggak lulus bisa ngulang gitu kan. Nah, sekarang di sini yang perlu diketahui adalah apa saja yang membentuk nilai di blok ini. Itu sama dengan blok sebelumnya ya. Ada nilai presentasi atau kehadiran ini 10%. Ada nilai proses, ada nilai ujian. Nilai 10%, nilai 10% presentasi, terus prosesnya itu nanti isinya ini ada pretest, posttest, praktikum ya, ada tugas blog, ada penilaian tutorial ya, kemudian ada portofolio. Pretest, posttest 5%, tugas blog 10%,
portofolio 10%, portofolio 5%, terus apa? Tutorial 10%. Terus ujian itu ada 20 UM, 25 UAB, 15 apa namanya responsi atau ujian praktikum. Ya, nanti semua dibagi 100. Nah, nanti oleh karena itu masing-masing poin ini jangan sampai lupa. Waktunya ujian jangan lupa, waktunya responsi jangan lupa, waktunya praktikum jangan lupa, waktunya tutorial jangan lupa karena ada nilainya ya. Tutorial itu 10% ya. Waktunya hadir aja ada nilainya ini 10%. Berarti kalau nggak hadir nanti bisa mengurangi presensi. Ada syarat kehadiran untuk ikut ujian apa di sini nanti ada. Di sini ada ya. Kita lihat presensi kehadiran. OSCE enggak ada ya. Jadi coba dibaca ini. Minimal kehadiran 75%. Itu nanti kalau mau ikut remediasi. Kalau kurang dari 75% enggak bisa ikut remediasi. Ya. Atau remedial. Kalau nggak ikut remedial bagaimana? Ya berarti ngulang ikut ke adik kelasnya nanti. Ya. Jadi ini diperhatikan. Yang penting rajin dulu ya, rajin masuk, rajin belajar, rajin ujian. Ya. Kalau nggak rajin masuk, ya nanti terancam dengan turun kelas, ikut blok bersama adik kelas. Ini karena apa? Karena sudah nilainya D misalnya, ya, atau E, ya. Misalnya E ya, E itu nilai mati ya. Itu boleh ikut remedi. Kesempatan biar tidak turun, ngulang bersama adik kelas. Tapi syaratnya presentasi kehadiran pas sebelumnya harus minimal 75%. Serta lulus nilai afektif. Afektif itu dari mana? Ada porto dan tidak ada pelanggaran akademik. Misalnya ada pelanggaran akademik, ada ringan, sedang, berat, ya. Itu nanti nggak bisa ikut remedi dan biasanya otomatis langsung turun atau ngulang bersama adik kelas, begitu. Oke. Kita kembali lagi ke ini. Tadi terkait kehadiran. Saya mengingatkan ini tadi bahwa kehadiran itu penting. Jangan sampai kebanyakan absen ya. Kemudian setelah kehadiran itu saya mengingatkan juga terkait komponen nilai ujian. Ujiannya itu ada mingguan, UAB sama responsi ya. Ujian mingguan diambil dari kuliah. Gitu ya. Kalau ada kuis bagaimana? Ya, kalau ada kuis itu bisa menggantikan nilai kuliah itu di ujian mingguan. Ya, berarti kuis itu bisa jadi tergantung pemberi mata kuliahnya mau memberikan kuis itu. Jadi kuisnya kalau ada kuis itu bisa digunakan untuk mengganti ujian mingguan. Bisa juga tidak mengganti ujian mingguan. Jadi bisa dipakai, bisa juga tidak dipakai. Ya. Misalnya kalau saya besok ada kuis, ya kuis itu ya nanti tergantung bagaimana nilainya ya. Bisa saya gunakan untuk mengganti ujian mingguan, bisa juga tidak. Kapan menentukannya ya nanti pada saat di akhir blok biasanya. Ini yang saya masukkan yang mana gitu. Tetapi yang nanti kuliah saya tetap ada materi di ujian mingguan. Jadi materi kuliah saya tetap diujikan di ujian mingguan. Begitu. Jadi maksudnya di sini adalah walaupun itu kuis maupun ujian mingguan berarti harus disiapkan, gitu kan pesannya ya. Harus belajar baik-baik ya. Kemudian responsi itu
ujian praktikum ya. Kemudian OSC ini tidak ada. OSC ini sudah masuk ke KKD ya. Kemudian kalau UAB itu apa? Ujian akhir blok. Nilai apa? Materinya dari mana? Materinya dari tutorial. Sama semua ya. Oke. Kemudian ujian mingguan juga sama. Sama dengan sebelumnya. Satu kuliah itu 10. Nanti di blok ini satu kuliah 10 soal. Maksimal nanti kalau UM itu ada 5 ya. 5 kuliah atau 50 soal. Boleh kurang dari itu. Ya. Boleh kurang dari 5. Misalnya cuma 40 atau 4 kuliah 40, 3 kuliah 30 gitu. Ya. Atau 50 ya. Kalau misalnya lebih dari 5 nanti biasanya dipecah. Dipecah itu dibagi ya. Dibagi-bagi. Biar materinya tidak terlalu banyak ya. Gitu. Kemudian UM susulan ini sama dengan blok sebelumnya ya. UM susulan itu boleh, misalnya ada surat tugas dari fakultas ikut lomba. Kemudian sakit dapat surat sakit dari RSI Unisma ya. Kemudian keluarga inti sakit atau meninggal dunia. Keluarga inti itu siapa? Orang tua dan adik. Jadi kakek nenek Pak D bukan keluarga inti ya. Kemudian menikah boleh. Menikah itu ada waktu 3 hari untuk cuti. Ya. Terus ini ada syaratnya. Misalnya sakit ya. Sakit ini ada bintang 1. Bintang 1 ini berarti di ACC oleh dekan atau kaprodi. Ya. Di ACC misalnya sakit. Sakit itu bintang 2 ya. Bintang 2 ini syaratnya ini. Sakit izin sakit dari RSI Unisma. Seperti bintang 2. Bintang 1 itu apa? Kalau menikah, kemudian izin ibadah, kemudian tugas dari fakultas ini bintang 1. Berarti atas persetujuan dari dekan, kaprodi atau kaprodi ya. Dekan atau kaprodi. Oke. Ini UM susulan ya. UM susulan maksimal 79 ya. Maksudnya berarti maksimal apa ini? 79 itu berarti nilainya tidak bisa mentok ya. Ya. Soal tetap dengan nilai maksimal 79 atau disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan blok ya. Biasanya kalau sifatnya mengulang ya di blok ini ya, kalau mengulang begitu tidak bisa nilainya menjadi A ya, maksimal B+ atau maksimal 1 tingkat. 1 tingkat itu misalnya B+, atau C+B gitu. Atau sesuai dengan kebijakan. Biasanya nanti ada rapat dengan MAU untuk menentukan kebijakan dan prodi ya, bahwa ini nilainya bisa berapa naiknya. Gitu. Jadi ini yang membedakan nilai proses dan nilai mengulang ya. Kalau nilai mengulang bisa maksimal, nanti berarti kasihan yang nilai proses sudah berproses baik, nilai ujian pertamanya sudah A. Nah, nanti yang tidak apa namanya? Nanti yang tidak mengulang dapat A, yang mengulang dapat A. Nah, itu tidak adil buat yang tidak mengulang ya. Karena itu nilai A itu nilai maksimal ya. Kemudian responsi. Responsi itu wajib ya untuk praktikum ya. Nanti ini responsi yang buat dan yang membuat soal, yang menilai itu adalah BJMK. Kalau anatomi ya BJMK anatomi dan seterusnya. OSC tidak ada, masuk KKD ya. UAB juga begitu. UAB ini 15 soal per SKS. Jadi kalau nanti itu 4 SKS, blok ini kan 4 SKS ya, berarti 4 kali 15. Berarti soalnya nanti UAB 60 ya. 60 soal, 60 menit, satu soal 60 menit. 60 menit, kemudian teknisnya nanti bisa CBT, bisa paper base. Ya, tergantung nanti ya ketersediaan sarprasnya. Kemudian UAB ulang juga ada. UAB ulang ini wajib diikuti seluruh mahasiswa. Jadi langsung otomatis ya, otomatis.
Nilai yang keluar nanti ya setelah UAB ulang itu dilihat dari apa? Dilihat dari yang nilai yang terbaik. Pakai yang UAB atau UAB ulang. Ya. Kalau pas ikut remedi berarti ya dilihat remedinya. Tapi UAB ulang ini ada syaratnya. Bila tidak mengikuti UAB, tidak ikut UAB itu berarti tidak boleh ikut UAB ulang. Jadi kalau misalnya tidak ikut UAB kemudian langsung UAB ulang itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada juga yang tidak mengumpulkan purto sesuai dengan waktunya. Misalnya waktunya jam 12.00. Ternyata misalnya diupload ya. Channel itu pakai Google Drive. Kalau ternyata kamu ngupload di Google Drive ya. Di situ kan ada keterangannya ya. Biasanya kan Senin di minggu berikutnya gitu. Nah, kalau melebihi itu berarti nanti dianggap tidak mengumpulkan portofolio. Jadi ini saya sampaikan di awal ya. Enggak tahu nanti, maksudnya tidak melihat itu nanti karena faktor teknis misalnya kendala jaringan dan sebagainya ya. Nah, oleh karena itu di awal ini saya sampaikan portofolio nanti sebisa mungkin diuploadnya hari Senin berikutnya itu pagi hari. Jangan mepet-mepet. Kalau mepet-mepet resiko tidak mengumpulkan. Kalau melebihi jam batas pengumpulan deh. Ini sudah saya sampaikan pada saat introduksi ya. Kalau tidak ikut purto, resikonya apa? Resikonya tidak boleh ikut UAB ulang. Remedi apalagi gitu kan. Berarti gimana dong? Ya berarti pasrah dengan nilai UAB kalau apa? Kalau ikut UAB. Kalau tidak ikut UAB, ya pasrah dengan nilai apa adanya. Berarti resiko mengulang di bawah beserta dengan adik kelasnya nanti. Intinya begitu ya. Intinya ini sama dengan proses blok yang sebelum-sebelumnya. Kemudian tutorial. Orang aku tiba-tiba lupa sukanya. Ini loh, Dim. Saya lanjutkan ya. Ya, perhatikan ya, diperhatikan. Jadi tutorial. Ingat ya, ini saya dapati di blog-blog sebelumnya itu enggak tertib. Nanti ya, tutorial pertama, mahasiswa tidak diperkenankan membuka gadget, baik laptop, tablet, maupun telepon genggam, maupun textbook. Ingat ya. Jadi nanti tolong diingatkan lagi teman-temannya ya, Raffi ya. Tutorial pertama, mahasiswa tidak boleh membawa handphone. Gadget. Ya. Nanti diingatkan setiap ketua blog, setiap ketua tutorial itu HP dikumpulkan di satu tempat tertentu, taruh di meja, dikumpulkan semua di situ. Kalau selesai baru boleh diambil. Ngerti ya maksudnya ya? Baik, Dokter. Nanti diingatkan. Walaupun tutornya itu tidak meminta, saya minta sekarang, nanti pada saat tutorial pertama, semua HP dikumpulkan jadi satu. Ditaruh di atas meja, dikumpulkan. Misalnya di tengah atau di pinggir atau di meja yang kosong yang nggak ada tempatnya boleh. Intinya dikumpulkan jadi satu, ditata yang rapi. Ya. Nanti setelah itu selesai tutorial baru boleh diambil. Walaupun ya, saya garis bawahi lagi, walaupun tidak diingatkan oleh tutor. Ya, diingatkan maupun tidak diingatkan, tolong di blog ini, ya di blog ini dulu ya. Pada saat tutorial pertama, gadget, HP, laptop, tablet ditaruh di tempat ya, di tempat di meja, di atas meja yang aman ya. Oke.
Jadi nanti diskusinya tidak boleh pakai HP. Yang boleh pakai apa? Pakai catatan kertas, pakai kertas. Kamu bawa kertas dari rumah, catatan boleh. Ya. Kalau misalnya nanti pada saat berjalannya tutorial masih ada apa namanya masalah, nah nanti tutornya yang menentukan mau lanjut atau di-failkan atau di jadwal ulang. Jadi tutornya yang menentukan ya. Nanti kalau ke bagian tutor yang sudah fail aja semua, nah itu berarti ya fail ya. Kalau tutornya udah di skors dulu, break dulu, belajar dulu, ya silakan belajar dulu. Atau kalau lancar ya dilanjutkan. Ya, begitu. Biasanya ya, biasanya kalau tutornya saya, ya, kalau tutornya saya itu di pertemuan pertama itu peserta sudah saya minta untuk mengumpulkan, ya, untuk mengumpulkan bahan diskusi, kemudian dinilai ya. Bahan diskusinya apa ya? Proses kamu di diskusi pertemuan pertama itu, proses di pertemuan pertama itu apa saja gitu. Tapi ini tidak tertulis ya, tidak tertulis di sini. Artinya kalau nggak diminta ya nggak usah ya. Biasanya tutorial. Jadi pas tutorial coba dikumpulkan tugasnya. Misalnya kalau nanti ada tutor yang minta, coba nanti tutorial kedua sebelum di apa namanya dimulai, tolong dikumpulkan dulu tugasnya atau LO-nya dikumpulkan semuanya. Nah itu nanti ya dikumpulkan dulu ya. Misalnya pada saat tutorial kedua ya, misalnya memberikan informasinya di tutorial pertama, nanti LO-nya ditulis dulu, terus sebelum tutorial kedua nanti dikumpulkan, saya menilai. Nah, ya itu berarti nanti harus dilakukan ya. Tergantung tutornya kalau itu ya. Kenapa? Karena pada saat tutorial kedua ini mahasiswa itu biasanya tutornya itu menanyakan hal-hal yang menjadi LO ya, untuk mengetahui LO-nya tercapai apa enggak gitu. Baik, terus ini diperhatikan juga ya. Jika tutorialnya secara offline atau luring, mahasiswa wajib membawa referensi dalam bentuk hard copy, bisa berupa textbook maupun jurnal, minimal 1 textbook dalam satu kelompok. Ya. Kalau saya nanti ya, textbook boleh, jurnalnya di Google Scholar ya, Google Scholar Google ya. Kemudian karena ini tutorial kedua, boleh membuka e-book, boleh membuka laptop ya. Tetapi tidak boleh menggunakan telepon genggam. Ya. Tetapi tidak boleh menggunakan telepon genggam. Jadi HP-nya gimana? HP-nya ditaruh aja. Ya. HP-nya ditaruh aja. Ditaruh ya. Ditaruh, atau ini tidak ini ya, apa namanya? Yang kedua ini tidak perlu dikumpulkan ya. Nanti saya ingatkan lagi, saya garis bawahi, yang perlu dikumpulkan itu di tutorial pertama. Tutorial kedua tidak perlu dikumpulkan. Terus nanti misalnya kalau searching googling pakai telepon genggam, itu bagaimana? Begini, ini itu telepon genggam ini maksudnya menghindari agar pada saat tutorial itu menggunakan atau memakai sosmed atau berkomunikasi WA-an misalnya. Sebenarnya lebih ke arah situ. Kalau yang pertama itu kan memang tidak boleh membawa ini kan, tidak boleh googling, searching gitu kan.
Karena di tutorial pertama, pertemuan pertama itu mengandalkan pengetahuan dasar atau prior knowledge. Ya, pengetahuan dasar sebelumnya itu seperti apa. Ya. Walaupun diperbolehkan buat coret-coretan di kertas. Jadi begitu ya. Terus bagaimana yang kedua? Kedua, saya sarankan bawa saja teks atau artikel jurnal misalnya satu gitu ya. Beserta coret-coretannya ya, dari Google Scholar ya. Kemudian laptop juga boleh ya. Laptop juga boleh. Ini kalau offline ya, kalau offline ya. Gitu. Kalau online ya disesuaikan online. Kalau online itu ya nanti harusnya ya on cam begitu ya untuk meningkatkan konsentrasi. Jadi intinya aturan-aturan ini dibuat agar memudahkan kamu untuk menerima pelajaran. Intinya itu sebenarnya, memudahkan mahasiswa untuk biar bisa menyerap informasi dengan baik, ya. Tidak ngantuk, tidak ditinggal tidur gitu kan. Kan misalnya kalau acara online begini kan ada dari mahasiswa yang tinggal tidur, ketiduran, terus ngobrol sama temannya sendiri, makan, minum gitu kan ada banyak begitu kan, ya. Agar itu tidak terjadi ya. Oke, lanjut kalau ke kriteria penilaian tutorial ini sama seperti biasanya ya, ada kognitif, psikomotor, afektif ya, seperti ini ya. Nanti begini, saran saya setiap tutorial itu setiap peserta itu wajib untuk memberikan pendapat ya, karena tidak ada yang salah dalam berpendapat saat tutorial ya. Jadi ketuanya nanti minta tolong mengingatkan peserta yang belum pernah berpendapat itu ditunjuk, enggak apa-apa ya. Jadi ketuanya ditunjuk, tolong saudara ini apakah ada pendapat gitu. Karena ada peserta atau mahasiswa yang kalau tidak ditunjuk itu tidak ngomong. Ya, itu minta ditunjuk begitu. Nah, itu haknya ketua ya. Begitu. Oke. Kemudian Porto nanti sifatnya adalah e-Porto ya, e-Porto tepat waktu, terus sebisa mungkin konsultasi dengan siapa ini? Konsultasi dengan tim blog ya. Tim blognya nanti minta pembagiannya ke Mbak Admin. Jadi setiap peserta nanti punya pembimbing Porto. Pembimbing sekaligus yang menilai juga ya. Itu nanti bisa direvisi maksimal tadi 1 minggu setelah mendapatkan feedback ya. Terus dikumpulkan kapan? Dikumpulkan tadi ya, satu minggu setelah ini, 1 pekan setelah tutorial kedua, paling lambat pukul 12 kepada tutor mingguan masing-masing. Atau nanti kita sepakati aja, kalau misalnya tutorialnya ini karena misalnya Kamis semua ya, berarti minggu depannya hari Kamis gitu ya. Nah, karena misalnya ada tutor yang misalnya ya, ada tutor yang mengundurkan misalnya. Saya kira saya buat kebijakan nanti ngumpulkannya hari Senin minggu berikutnya ya. Hari Senin minggu berikutnya tadi jam 12 WIB. Kalau lebih dari 12 WIB, misal lebih 01, nah itu dianggap terlambat. 12.00 ya. 12.00 detik A-nya terserah nanti. Detik A-nya 59 gitu. Kalau sudah detik 59 gitu enggak masalah karena jamnya kan masih jam 12.00. Jam 12 ya, harusnya ini kan ada lanjutannya ya, jam 12.00:59. Ngerti ya maksudnya ya? Tapi kalau sudah jam 12.01, wah itu lebih 1 menit. Berarti jam 12 lebih 59 detik. Ya enggak apa-apa. Kan masih jam 12.00. Taunya dari mana? Nanti dari timer yang ada di Google Drive itu, uploadnya jam berapa. Saya sarankan Senin pagi sudah diupload.
ya, karena jaringannya juga tidak menentu. Nanti diuploadnya di PC Blog ya, Raffi berarti ya. Raffi nanti yang mengkoordinir ya. Dibuatkan Google Drive, dikasih nama ini, nama folder ya, sesuai dengan folder. Ada 4 folder ya. Karena ada 4 tim blog, dibuat 4 folder. Folder 1, nama tim blog 1, folder 2, folder 3, folder 4 gitu ya. Sesuai dengan nama tim blog. Ya. Dan nanti itu dikasihkan ke saya. Begitu. Oke. Kemudian Porto sudah isinya standar ya. Porto itu standar isinya. Isinya standar. Ada refleksi sebelum sesudah, ada 360 derajat efektif, ada laporan tutorial ya, asli dan valid. Asli dan valid berarti harus ditulis tangan kemudian di scan. Jadi ditulis tangan dan di scan, tidak boleh diketik. Ya. Tidak menggandakan punya orang lain ya. Oke, jadi perjanjiannya di sini adalah ditulis tangan. Oke. Nilai maksimal 80 ya per laporan tutorial. Oke, kemudian komponen penilaian yang lain. Ada penugasan. Penugasan kalau di sini nanti adalah makalah aja ya. Makalah. Kemudian ada prioritas post-test ini standar. Kemudian ada ini kelulusan, komponen penilaian afektif. Tahapannya sendiri ada 4 yang Berikut adalah komponen penilaian afektif yang dimasukkan dalam kriteria kelulusan peserta blok. Pertama, lembar penilaian tutorial. Ada pas. Kemudian nilai afektif poin 1, 2, 3 ini menjadi syarat UAB. Nah ini tadi yang belum saya sampaikan ya. Untuk ikut UAB itu syaratnya adalah penilaian tutorialnya pas ya. Kemudian presensinya 75% minimal. Plenonya juga 75% minimal. Untuk yang portofolio untuk syarat UAB ulang dan kelulusan ya. Nilainya berapa nilainya? Di blok ini sama seperti blok-blok yang lain ya, ada A, ada B+, B, C+, ya, C. Lebih dari 80 atau sama dengan 80 A, 75 sampai 80 B+, ya. 69 sampai 74 B, 60 sampai 68 C+, 55 sampai 59 C. Ya. Kemudian kurang dari 44 E, 44 sampai 54 D ya. Nah ini blueprint assessment. Nanti kalau mau belajar, dilihat topik-topiknya ya. Topik UM-nya itu ini, topik UAB-nya ini. Topik responsinya ini sesuai dengan praktikumnya ya. Jadi kalau UM itu ya materi dari kuliah. Kalau UAB dari tutorial gitu ya. Dan nanti UAB ulang itu ada di blok selanjutnya ya. Karena di di jadwal itu tidak ada spare waktu ya, maka dilakukan di blok selanjutnya. Kemudian ini topik-topiknya ya, sudah kamu dapat ini belum ya topik-topiknya? Sudah Ya, dokter. ya. Materi 1 anatomi histologi. Jadi PC minggu pertama ini adalah Dokter Dini. PC minggu kedua saya, ketiga itu Dokter Sofi, kemudian minggu keempat itu Dokter Silvi ya kalau nggak salah. Ini tolong dipelajari ya. Ini modelnya adalah 7 jam ya, tutorial PBL dengan 7 langkah. Jadi ingat, langkah 1 adalah apa? Menentukan kata sulit. Kemudian kedua problem list.
Kata sulit kata kunci ini jadi langkah 1 ya. Sulit kata kunci dari 1 langkah. Langkah kedua, problem list, menentukan daftar masalah. List masalah yang ada di skenario itu apa. Langkah ketiga itu brainstorming, melihat atau menjawab masalah tadi. Problem list itu kan berarti problemnya apa sih? Kenapa begini, kenapa begitu, terus kamu jawab dengan problem. Kamu jawab dengan brainstorming, yang langkah 3 itu. Langkah 4 itu membuat mapping konsep atau mapping kasus. Ya. Langkah 5 menentukan LO. Nah, pertemuan pertama itu sampai menentukan LO ya, tujuan pembelajaran. Jangan sampai nanti membuat mapping, menentukan LO-nya itu belum selesai di langkah pertemuan pertama ya. Karena langkah kedua, pertemuan kedua itu untuk presentasi saja, presentasi LO ya. Kenapa? Karena jadi saya ingatkan begini ya, membuat mapping sama LO itu harus selesai di langkah pertemuan pertama. Kenapa? Nanti itu jadi PR untuk belajar SDL ya. PR untuk pada saat SDL untuk persiapan presentasi di pertemuan kedua. Gitu. Baik. Baik, jadi begitu ya. Jadwal terbaru sudah saya share di grup. Jadwal terbaru. Jadwal terbaru sudah saya share di grup. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari sini? Seperti ini ya. Nanti ini ya, yang kuliah 4 dan kuliah 7 ini nanti PJ-nya menghubungi saya ya. Kuliah dan 4 dan 7. Ya. Baik, dokter. Terus yang kuliah 1, 2 ini tetap sama Pak ya. Yang berubah yang kuliah fisika ini. Berikutnya ada Ya. Baik, jadi ada yang ditanyakan sampai sini? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Tadi saat tutorial kedua diperkenankan membawa laptop untuk membuka e-book ya, dokter ya. Boleh Tapi membuka apa laptop, untuk membuka e-booknya itu boleh pakai tablet, dokter? boleh pakai tablet, boleh. Boleh. Baik, terima kasih, dokter. Ya. Untuk kalau nggak punya tablet, nggak punya laptop, gimana? Nggak apa-apa, bawa aja yang punya ya. Misalnya hard copy buku textbook ya dari perpustakaan misalnya boleh ya. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Jelas ya? Kalau ada sesuatu nanti PJ bisa japri saya ya terkait dengan teknis dan sebagainya. Ya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa menjapri pemberi kuliah. Res ini Dr. Desa, ya Dr. Arif Yahya, sudah tahu semua ya. DSD Dr. Dini, ya. Terus ZFL Dr. Zainul Fadli dan seterusnya ya. Begitu ya. Baik, kalau sudah, ada lagi yang dari yang lain mungkin? Dari yang lain? Sudah jelas? Gimana, Raffi? Jelas semua ya? Sudah jelas, dokter. Ya, baik. Baik, mudah-mudahan jelas, diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar ya. Jadi tujuannya ini karena masih kelas 1 mempelajari fisiologi, kardiologi sama respirasi. Jadi kardio respirasi, gitu ya. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kardiorespirasi, anatomi, fisiologi, histologi ya. Dan beberapa hal yang lain ya. Mudah-mudahan ini ya diberikan kemudahan dan kelancaran. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.